A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadaqulu innahu tafaqal muslimuna. Ini bukan dimana ya, ini paling penting ini. Dari Ibnu Rushd. Ala anna taharata syari'ata taharatani, taharatu minal hadas wa taharatu minal khabas. Jadi telah disepakati oleh ijma semua ulama di kalangan kaum muslimin bahwa tahara ini artinya kan bersuci ya, membersihkan. Tahara ini ada dua macam. Ini rumusnya ya. Tahara itu ada dua macam. Yang pertama taharatu minal hadas, membersihkan hadas. Yang kedua wa taharatu minal khabas, membersihkan najis. Jadi sepanjang nanti bab sampai kepada bab mandi tayamum, ya intinya seperti ini, nanti masuk bab najis, bab darah dan sebagainya. Jadi yang dibersihkan intinya tahara ini adalah pertama adalah hadas, ya kan? Kemudian najis. Jadi dua ini yang dibersihkan. Wa tafaqu ala anna taharata minal hadasi salasatan asnafin. Jadi membersihkan hadas, tahara hadas ini ada tiga macam cara membersihkannya. Yang pertama wudu'un, yaitu dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua wa ghaslun, dengan cara mandi. Kemudian wa bada'na minhuma wa huwa tayammum, dan yang ketiga dengan cara tayammum. Inilah cara membersihkan hadas. Karena hadas inilah caranya. Ya tentunya hadas dalam ilmu fikih kalau di pesantren atau di ma'had di jamiah itu kan biasa ada namanya hadas besar, ada namanya hadas kecil ya. Nah, jadi ada yang bicu, ada yang maloko. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang besar biasanya caranya pasti mandi. Nah, kemudian kalau hadas yang kecil biasanya hanya berwudu cukup. Kemudian tayamum terpakai apabila tidak ada air ya. Ketika tidak ada wujud air, nanti tinggal syarat-syaratnya. Kalau di mazhab Syafi'i 2 kilo dulu kita harus berusaha cari baru bisa tayamum. Jadi tayamum ini terpakai untuk mandi maupun untuk wudu sama ya. Tayamum ini terpakai untuk mandi maupun untuk wudu apabila kendala tidak ada air tentunya ya. Dengan cara sudah berusaha ataupun ada air. Secara ijma sebagaimana di zaman Nabi hanya ada air untuk dipakai minum di kalangan kaum muslimin. Nah, ini tidak boleh dipakai untuk wudu, dipakai untuk mandi karena terbatas. Maka harus tayamum penggantinya. Nah, kemudian membersihkan najis itu kalau dalam ilmu fikih najis itu juga begitu, ada 3 tingkatan. Ada namanya najis ringan, ya, biasa kita kenal apa, mukhaffafah. Ada najis menengah, mutawassita. Ada juga najis berat, mughallazah. Pasti akan kita bahas semua. Jadi najis ringan, ya tentunya cukup dengan bersihkan air, ya, karena memang bayi yang masih menyusui. Najis berat, najis menengah maka harus membersihkan bau, warna, dan rasanya. Ya kayak kotoran lah, kotoran manusia, kotoran kita. Nah, kemudian najis berat, maka itu yang disebut salah satunya contohnya adalah air liur anjing, jilatan anjing ya. Walaupun nanti ulama-ulama berbeda pendapat cara membersihkannya ya. Nah itulah kurang lebih tentang tahara berputar di situ. Kemudian kita berwudu, kita masuk wudu. Innal qawla muhita bi usuli hadhihi al-ibadati yanhasura fi
hamsati abwabin. Jadi wudu ini ada beberapa bab yang kita bahas. Al-babul awal yang pertama fid dalil ala wujubiha wa ala man tajibu wa mata tajibu. Jadi wudu ini yang dibahas pertama adalah dalil tentang kewajiban wudu itu sendiri, ya. Kemudian siapa yang harus berwudu, kemudian kapan digunakan itu wudu. Nah, kapan digunakan itu? Jadi ini pembukanya memang ini seperti rumusnya. Kalau ini kita mengerti dari awal, karena kita bahas kitab baru, kita mengerti dari awal, kita akan mengerti terus selebihnya. Yang kedua, saliu fi ma'rifati af'aliha, yaitu tata caranya bagaimana. Itu yang kedua. Yang ketiga, salisu fi ma'rifati ma bihi tuf'alu wa huwal ma', alat yang dipakai untuk itu. Jadi alat yang dipakai untuk berwudu tentunya air, ya. Al-ma'. Bagaimana jenis-jenis airnya, bagaimana macam-macamnya, bagaimana syarat-syaratnya. Kemudian ar-rabi, yang keempat, fi ma'rifati nawaqidiha. Ini penting juga. Hal-hal yang membatalkan wudu itu sendiri. Mana model-modelnya yang membatalkan, ya. Kemudian al-khamisu, yang kelima, fi ma'rifati asya'il lati tuf'alu min ajliha. Yang kelima itu tentang pengetahuan bagaimana hal-hal yang disyariatkan, ketambahan-ketambahan sunnah-sunnah wudu itu sendiri, ya. Inilah kira-kira tentang wudu. Nanti mandi lagi ada bab-babnya tersendiri. Al-babul awal, wudu, ya. Fa'ammal dalilu ala wujubiha fal kitabu wa sunnatu wa ijma'. Adapun dalil tentang wajibnya wudu, baik dalam kitab Allah Quran maupun dari sunnah Nabi hadis maupun dari ijma' para ulama-ulama ahli sunnah. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala, adapun dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Al-Maidah ayat 6, sudah sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fa'ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian hendak salat, fa'ghsilu wujuhakum, maka itu rukun-rukunnya. Jadi yang wudu ini terpakai untuk salat. Jadi kapan orang wudu? Salat. Ketika mau salat. Jadi di luar daripada salat, ya tentunya mustahab. Jadi kita bahas tentang wudunya. Jadi kapan wudu intinya terpakai? Intinya terpakai wudu ini ketika orang mau salat. Walaupun banyak keutamaan-keutamaan lain kalau kita jaga wudu, mau baca Quran, mau masuk masjid, i'tikaf dan lain sebagainya. Tapi yang intinya Allah jelaskan, apabila kalian ingin salat maka berwudulah. Jadi saudaraku sekalian, ayat ini dengan 4 mazhab ditambah lagi satu az-zahiriyah, ya. Karena ada juga mazhab az-zahiriyah, ini dari Daud az-Zahiri, Ibnu Hazm lah yang terkenal ulama Ibnu Hazm. Jadi yang lihat tekstual Quran, lihat tekstual. Jadi dari 5 mazhab ini yang ada di kalangan kaum muslimin, ayat ini sepakat, tidak ada perbedaan pandangan. Ini bagusnya Quran. Jadi tidak ada perbedaan pandangan bahwa ini tata cara wudu yang pertama. Jadi dalam bab wudu ini nanti kita bahas kurang lebih 4 cara wudu. Jadi ini kalau belajar fikih memang begitu, sehingga nanti wudunya orang lain kita tidak salahkan. Jadi 4 cara wudu. Ini cara wudu yang pertama ada di Quran, yang 3 nanti ada di hadis yang dipraktekkan sama sahabat. Ya, karena sahabat ada yang sami itu, yang melihat, ada yang ra'i itu, yang mendengar, kan begitu. Nah, jadi wudu yang
pertama diajarkan Quran ini yang disebut sepakat ijma para ulama yang disebut dengan rukun wajibnya wudu ini, yaitu fa'agsilu wujuhakum, maka hendaknya kamu membasuh mukamu. Yang ada ikhtilaf nanti perbedaannya batas muka. Ini kan. Jadi memang panjang kalau fikih ya. Jadi nanti ada perbedaannya batas muka, mana yang disebut dengan muka. Tapi di Quran yang pertama adalah membasuh wajah. Kemudian wa'aydikum ilal marafiq, kedua tanganku sampai di situ. Nah, ini yang ada perbedaan muka nanti pandangan ulama, tapi yang jelas tangan sampai di situ. Tinggal mau dilihat ila atau ma kalau dalam bahasa Arab ya. Ini sampai di situ tidak kena atau kena. Nah, jadi sampai di situ. Kemudian yang ketiga, wa amsahu bi ru'usikum, menyapu kepalamu. Ya. Jadi ini ijma sepakat. Di sini ijma sepakat tidak ada perbedaan. Wa amsahu bi ru'usikum artinya kepala. Nanti ada perbedaan ini kepala yang mana? Kulitnya, kepala belakang atau kepala depan. Di situ saja perbedaannya. Tapi yang jelas kepala yang disapu. Jadi bukan rambut. Karena di sini biru'usikum, yaitu rasul, kepala, bukan sya'run, bukan rambut. Jadi itu sepakat, hanya bedanya kepala depan, kepala belakang atau menyeluruh. Nah, di situ saja nanti ada perbedaannya. Nah, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kedua kakimu ilal ka'bain, batasnya mata kaki. Ya kan? Nah, di sini sepakat kaki sampai mata kaki. Di mana nanti perbedaannya? Nah, di situ nanti perbedaannya. Ka'bain atau syak, betis atau mata kaki, atau tidak sampai mata kaki. Dari atas disiram atau dari bawah. Jadi di situ saja nanti perbedaan. Di situ perbedaan. Saya coba untuk praktis ini. Memang Bidayatul Mujtahid ini semua kalangan agak sulit ya. Tapi kita awam ini kita coba bisa ini. Karena dia gabung dengan usul fikih sekalian. Nah, jadi ini 4 rukun: wajah, tangan, kepala dengan kaki ini wajib. Tidak ada tawar menawar. Semua ulama mazhab bilang wajib. Jadi ada yang tidak basah, batal wudu. Ada yang tidak basah, batal wudu. Nanti tinggal teknisnya, jumlah airnya banyak atau tidak, dalam keadaan darurat atau tidak, itu tidak ada masalah. Yang penting basah. Jadi salah satunya dari 4 anggota tidak basah, berarti batal, harus wudu ulang. Dan banyak kita lihat sahabat Nabi ada juga di sini di As-Saihan, Sahih Bukhari Muslim, masuk Nabi lihat mata kakinya tidak basah sampai 3 kali Nabi tegur, karena mungkin nambomo lah kalau bahasa kita di Maluku. Ini agak nambomo, karena biasanya kan kaki ini yang siram-siram, bukan digosok. Jadi Nabi sudah 3 kali terpaksa Nabi sampaikan, wailul lil aqab minan nar, kata Nabi kan begitu. Wahai orang-orang yang mata kakinya tidak basah, hati-hati api neraka jilat ya. Kira-kira artinya apa tidak basah mata kaki dijilat api neraka? Bukan itu maksudnya. Maksudnya ini ada di syarah Imam Nawawi ya. Maksudnya orang yang mata kakinya tidak basah berarti wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah berarti tidak ada sembahyangnya. Orang yang tidak sembahyang pasti dijilat api neraka. Begitu kira-kira ya. Jadi jangan sampai kita salah paham. Karena orang kalau dia selalu dia sembahyang tidak basah, berarti tidak ada sembahyang, sama dengan orang tidak ada, berarti masuk neraka. Karena sudah pasti orang yang tidak sembahyang pasti masuk neraka. Tidak ada tawar-menawar itu. Karena yang ada di dalam Al-Quran, celaka orang yang sembahyang. Karena orang sembahyang ini kan masih menghayal, masih mahluk, masih ini. Jadi kalau orang sudah tidak sembahyang, itu bukan celaka lagi. Memang pasti sudah masuk neraka. Kita tidak bahas lagi ya. Nah, tinggal kita doakan supaya dapat hidayah. Jadi ini tidak ada perbedaan. Jadi sehingga kata Ibnu Rus, fa innahu tafaqal muslimuna ala anna amsala hadzal khatabi wajibun ala kulli man lizamatahu salatu idza dakhala waqtuha. Jadi tidak ada perbedaan, sepakat tata caranya yang itu hukum wajib.
kemudian sepakat apabila masuk waktu salat harus berwudu. Jadi jelas harus dia. Kemudian wa amma sunnata faqaulahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis Rasulullah bersabda dalam hadis yang ini hadis riwayat Muslim 224. La yaqbalu Allahu salatu min ahdasa hatta yatawadda, kata Rasul ya, bahwa tidak ada salat apabila seseorang berhadas kecuali dia berwudu. Jadi tidak sah salat. Kemudian hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi nomor 2954 dengan 135. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin. Tidak ada salat, tidak sah, tidak diterima tanpa bersuci, tanpa wudu ya. Wala sadaqatan min bululin, kata Nabi. Demikian juga tidak sah sedekah min bululin, dari harta hianat, dari harta copet, dari harta rampasan yang diambil secara batin, dari harta kerennya apa korupsi lah ya, kira-kira begitu, pencuri. Jadi kalau ada yang lalu sudah kita bahas ya di Banatul Ahkam Bulughul Maram. Jadi kalau ada yang saya bersedekah tapi dari harta yang haram begitu. Jadi kalau salah satu di mazhab Imam Abu Hanafi itu seperti mencuci pakaian kemudian airnya comberan. Airnya di sini, apa juga sama. Mencuci pakaian di got lah kalau bahasa kita orang Palu. Jadi pakaian itu tidak akan bersih najisnya, maka najisnya bertambah. Ya, begitulah. Jadi cari nafkah yang halal, ya, walaupun sedikit berkah. Wa ammal ijma fa innahu lam yunkaru an ahadin minal muslimina fi zalika hal walau kana hunalika khilafun linu'kila idzal adatu taktudiya zalik. Jadi tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Andaikan ada khilaf, perbedaan pendapat tentang wudu tadi, pasti akan dinukilkan ya, pasti akan diangkat. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi Al-Maidah ayat 6 aman, ya, tidak ada perbedaan. Yang paling nanti batas-batasnya saja, tapi tidak ada perbedaan. Memang itu sepakat 4 itu dipakai untuk itu wajib wudu ya, yang harus dibasuh. Tidak ada tawar menawar. Kemudian ada beberapa di sini wa amma man tajibu alaihi fa huwal balighul akhir. Jadi yang tidak wajib tentunya untuk wudu yang pasti salat. Itu yang kecuali nanti bakil apa ya, hakim balik. Dia sudah berakal, dia sudah balik. Wa dzalika aidan sabitu bi sunnati wal ijma. Itu tidak ada perbedaan antara sunnah dengan ijma. Sepakat. Amma sunnah karena dalam sunnah fa qaulahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda rufiyal kalamu anil salasin, terangkat catatan oleh Allah kepada 3 jenis orang. Fadzakara, Nabi sebutkan as-sabiyah hatta yuhtalib, anak-anak sampai dia mimpi, sampai dia dewasa. Wal majnuna hatta yafiqa, majnun, orang gila sampai dia sadar. Jadi kalau orang gila itu jangan kita ini ahli surga itu, karena tidak tercatat amalnya ya. Nah, sampai dia sadar kembali, walaupun nanti ada penjelasan para ulama sebab gilanya apa, nanti dari dia waras itu yang ditimbang ya. Setelah dia sudah gila sudah tidak ditimbang. Tapi kalau yang gila-gilaan itu beda. Karena ada juga pura-pura gila karena setengah mati cari ukur, Pak. Setengah mati cari makan atau pura-pura frustasi. Nah, banyak lah ya. Nah,
Jadi tinggal Allah lah yang maha tahu yang mana yang gila-gilaan. Jadi tiga. Kemudian dalam ini hanya dua disebutkan di sini. Ya salah satunya adalah orang yang tidur sampai dia sadar. Jadi itu sudah bebas, ya, terangkat catatan amal. Jadi boleh tidak sembahyang, boleh tidak sembahyang. Untuk orang gila, untuk anak kecil, kemudian untuk orang tidur. Nah, jadi kalau anak tidur terus, ya kalau ente tidur terus berarti mati. Ya, jadi kawan ente bangun wajib sembahyang. Nah, lalu sudah kita bahas ya. Dibangun jam 9 pagi, ya, jangan tidak salat subuh tetap salat, karena anda tidak dicatat, karena dalam keadaan tidur. Walaupun barangkali tidurnya ketidurannya itu kurang bagus, nonton live bola kaki atau siaran langsung apalah ya, tapi banyak-banyak istighfar. Tapi jangan sampai tidak sembahyang sama sekali, itu mudah ya. Kalau sudah tidak sembahyang sama sekali itu dosa kabair ya, nanti tinggal besok itu kurang banyak-banyak istighfar lah. Tapi jangan tidak ada jalan untuk tidak sembahyang. Anda bangun jam 1 tidak sembahyang apa. Jadi jangan sekali-kali kita kewajiban kita tinggalkan. Agama ini mudah, tapi hati-hati, yusran jangan dimudah-mudahkan. Kemudian supaya praktisnya ya, cara wudhu yang kedua. Cara wudhu yang kedua itu caranya Utsman, populer di Bukhari ada, di Muslim ada ya. Jadi cara wudhu yang pertama tadi sudah di Quran, cara wudhu yang kedua di Utsman. Cara wudhu di Utsman itu baik di Bukhari maupun Muslim ya. Jadi yang pertama Utsman minta air sebagaimana Nabi ajarkan dia ajarkan lagi sama sahabat. Jadi wudhu ke cara Utsman itu pertama tentunya wudhu di zaman Nabi bukan seperti kita. Makanya nanti ada perbedaan masalah wudhu, utamanya mencuci tangan. Itu malah salah satu permasalahan dari 13 permasalahan wudhu. Salah satunya adalah mencuci tangan sebelum wudhu. Karena kita dulu Nabi dengan sahabat, dengan tabi'in, dengan orang-orang dulu kan belum pakai keran. Ya, jadi harus kita, kalau kita sekarang kan otomatis sudah pakai keran. Jadi wudhunya cara Utsman satu tangan. Ya. Selain yang 4 ini ada ketambahan dalam hadis. Jadi tangan. Jadi ada 3 cara wudhu yang sama. Satu Utsman bin Affan, satu cara wudhunya Ali bin Abi Thalib, satu cara wudhunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Jadi ini orang dekat dengan Nabi Sulaiman. Jadi ya bisa dibilang orang jaminan surga semua ya. Abu Hurairah menghafal hadis yang terbanyak. Tinggal sama Nabi kurang lebih 3 tahun. Jadi cara wudhunya Utsman, cara wudhunya Ali dengan cara wudhunya Abu Hurairah. Cara wudhunya Utsman itu ada di Bukhari Muslim. Cara wudhunya Ali ada di Sunan Abu Dawud. Ya. Ada di Sunan Abu Dawud. Kemudian cara wudhunya Abu Hurairah itu ada di An-Nasai, Sunan An-Nasai. Kemudian ada juga di Muslim. Cara wudhunya Abu Hurairah. Jadi cara wudhunya Utsman yang pertama tangan. Ini hampir sama sebenarnya. Jadi perbedaan tangan ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama mazhab. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidak boleh kalau kita ada yang bantu atau pakai keran, tidak boleh jadi taruh tangan di keran dulu. Jadi tetap dia digosok, digosok, ya kan? Nah, makanya di semua sepakat ulama mazhab, seorang laki-laki maupun perempuan harus menjaga sunnah fitrah. Sunnah fitrah itu ada beberapa. Salah satunya hitam, kemudian bersihkan bulu ketiak, kemudian rapikan janggut atau kumis, kemudian kuku. Ini sunnah fitrah, bukan hanya aturannya lagi, masih aturan dari Nabi Adam. Ya, lalu sudah kita bahas ya masanya. Jadi Nabi bilang kalau bisa paling bagus sepekan sekali. Paling lambat kalau 40 hari sudah terlalu. Kalau begini kayak kalau belum kemaluan ya barangkali 40 hari masih beradaptasi dia. Nah, jadi walaupun sunat fitrah ini paling lama 40 hari. Paling lama 40 hari harus dibersihkan. Jadi bayangkan kalau kita pelihara kuku, ya tidak usah bilang kalau di kuteks, pelihara kuku saja
sudah menghalangi tempat wudhu. Belum lagi kotoran-kotoran yang melengket. Pasti ya. Nah, jadi sunnah fitrah. Jadi digosok. Setelah itu Utsman bin Affan, wudunya Utsman bin Affan pakai satu tangan. Wudunya Utsman pakai satu tangan. Kalau wudunya Ali bin Abi Thalib itu nanti beda, pakai dua tangan. Jadi Utsman itu wudunya pakai satu tangan. Setelah sudah bersih ini, yang tentunya nanti adab-adabnya sempurna. Jadi nanti belakangan kita akan tambah adabnya, baca bismillah, menghadap kiblat itu belakangan. Jadi setelah sudah mulut fatmadah berkumur-kumur, Utsman ambil satu tangan, jadi pakainya satu tangan ini. Jadi berkumur-kumur fatmadah wa istisqa, sekaligus memasukkan air ke hidung, sekaligus wa intishar, mengeluarkan kembali. Ya, ini kalau kita makan apalagi subuh sehat badan, hilang. Malas-malas itu hilang. Nah, jadi ini salah satu tiga kali. Jadi sekaligus ini satu paket. Ini caranya Utsman satu paket. Walaupun nanti ada yang pisah ya, ini yang Utsman punya dulu. Nah, jadi langsung mulut berkumur-kumur, ini juga dihisap, dibuang air di kumur, dibuang juga air di hidung. Ini kalau orang pemula agak susah, agak kaku. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan satu hari 5 kali, bahkan lebih kalau orang jaga wudhu, ada salah sunatnya, ini sudah jadi biasa otomatis. Ini gerakannya refleks memang. Tapi kalau orang yang baru coba, ini agak sulit mendamaikan air ke mulut, ya, kemudian memasukkan air ke hidung baru mengeluarkan kembali. Ini adaptasinya memang butuh waktu. Ya, tapi sebenarnya dijelaskan Imam Syafi'i bagaimana yang disebut dengan insyisak, nanti terasa di otak air. Itu yang disebut dengan insyisak itu, air itu terasa di otak memang. Jadi di-freshkan kembali ya, cuci kembali. Memang harus sampai ke otak dia. Jadi kan kita itu hanya bulu hidung yang bersih, Pak. Jadi yang mau dibersihkan ini bukan hanya bulu hidung, di-fresh semua sampai jaringan sel-sel kepala itu dibersihkan kembali. Nah, jadi bukan hanya dosa, pikiran-pikiran kotor di sel-sel kepala itu keluar. Jadi kalau orang sudah biasa dengan satu tangan, ini yang satu tangan juga kalau yang tidak terbiasa memang agak susah. Apalagi mau dikondisikan dengan hirup baru keluar kembali. Tapi kalau sudah tiap hari aman. Karena yang mau dialih ini bukan banyaknya air yang masuk, tidak ada ketentuan. Kalau seandainya ada ketentuan air masuk 1 mut, berarti kurang lebih 1 liter. Parah itu. Jadi tidak ada ketentuan. Jadi yang penting sebenarnya intinya berkumur-kumur, ya. Nah, kalau kita bawa ke Imam Al-Ghazali lagi, intinya kalau berkumur-kumur, bagaimana sisa-sisa nasi makanan keluar, itu kan intinya. Nah, jadi makanya kalau sebelum wudhu, paling bagus kita habis wudhu, makanya perintah Nabi kan sikat gigi, bersiwak. Kalaupun tidak, berkumur-kumur biasa dulu, baru wudhu supaya nanti efisien. Kenapa? Karena kalau ada makanan satu sayur kelor tertinggal di gigi, ketika kita ucapkan walad dhalin, amin, masuk juga sayur kelornya, sembahyang. Nggak boleh diteruskan sembahyang. Atau kita habis makan apa? Ongol-ongol, apa? Onde-onde ya, atau ongol-ongol sagu. Ah, biasanya onde-ondenya habis, tapi ada kelapanya satu, Pak, tipis. Kelapanya satu di gigi, kadang sudah dikumur-kumur tersisa. Pasti. Walaupun kita jadi mampu, walaupun kita imam kita amin masuk, ya kan? Masuk, stop sembahyang, harus takbir ulang. Karena batal itu, yang membatalkan sembahyang makan dan minum, bukan dilihat banyak atau sedikitnya, ya kan begitu. Nah, jadi itu fungsinya itu berkumur-kumur sebenarnya. Bagaimana sisa makanan itu habis keluar. Setelah berkumur-kumur 3 kali dengan insyisak langsung, ini versi Utsman ya. Kemudian wajah seperti mana ayat tadi sudah diikut, yaitu membasuh wajah. Jadi membasuh wajah ini yang dibasuh. Yang perbedaan ulama mazhab
Ini sudah saya gabung-gabung supaya kita cepat. Ini saja perbedaannya. Imam Syafi'i, ya, yang mana Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ibu dengan murid barusan sepakat. Biasanya tidak sepakat dia kan. Banyak tempat masalah rukun subuh tidak sepakat dengan yang lain. Nah ini sepakat. Yang mana wajah? Imam Malik dengan Imam Syafi'i sepakat. Di bawah telinga ini adalah wajah. Ya. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah cukup depan saja. Dia depan saja. Di bawah telinga tidak. Tapi Imam Syafi'i itu ini dimasuk. Sepakat semua 4 mazhab maupun Zahiriyah. Cambang dengan ini janggut, kalau tidak ada janggut apa namanya? Dagu. Ini masuk, jadi penyahkanlah janggutnya. Nanti jadi persoalan kan? Seolah-olah tidak ada janggut lah. Jadi dagu ini masuk sepakat ulama mazhab. Oh saya Imam Malik, jadi sampai begini bukannya. Nah ada sampai depan begini. Semua sepakat yang namanya wajah itu dagu. Jadi hanya ada perbedaan. Imam Malik Syafi'i dia masukkan juga itu. Jadi dia masukkan sehingga jenggot ini sebenarnya bukan jenggotnya, tapi dagunya, ya, dagunya bukan kumisnya, tapi apa ini? Di atasnya. Jadi penempatan itu jadi buka semua. Nah, sehingga kalau ada konteks nanti, kenapa ulama mazhab tidak ada yang sepakat pakai janggut diwudukan? Karena memang hadisnya lemah, ya kan? Mewudukan janggut itu hadisnya lemah. Jadi sebenarnya ada hadisnya yang di sela-sela janggut, sebenarnya bukan rambut janggutnya yang mau di sela-sela, tapi dagunya yang mau dibasahkan. Jadi otomatis karena dagu melengket, janggut melengket di dagu, ya otomatis masuk dagunya. Jadi ingat, memang tidak ada ulama mazhab pakai janggut karena memang jadi selama kita juga tadi itu kita tidak pernah, kalau hadis dhaif kita sampaikan hadis dhaif, memang tidak pernah kita baca ya. Jadi yang dagunya, yang sahihnya itu dagu, bukan janggutnya. Jadi kalau janggut itu jadi perdebatan itu. Jadi ya dagunya ya yang sahih ini. Nah, jadi ini yang disebut wajah. Ini 3 kali dibasuh. Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Ahmad cukup dibasuh begini ya. Oke, 3 kali. Imam Abu Hanifah yang di bagian India sana, Turki, ya, Turki, India, Inggris, Abu Hanifah semua itu Eropa. Itu bukan hanya dibasuh, tapi digosok, ya. Dia harus ada gerakan menggosok. Kalau kita di mazhab Syafi'i Indonesia kan cukup sudah masuk, menandakan dia sahnya itu wudu, air basuhan itu ada menetes, walaupun sedikit, ada menetes walaupun sedikit, baru diratakan. Kemudian yang keempatnya tangan, ya. Walaupun di mazhab Abu Hanifah dia tidak masuk tertib mau kiri atau kanan, tapi di mazhab Imam Syafi'i harus tertib, kanan dulu baru kiri. Jadi kalau ada nanti kita pergi umrah atau pergi haji atau apa di mana, tiba-tiba dapat orang dulu langsung tangan kiri, ente bilang tidak sah jangan. Bos dia saya itu punya sembahyang. Bisa jadi itu yang bermazhab Abu Hanifah. Ya? Nah, jadi kanan sampai, jadi ini sepakat ijma ulama yang disebut dengan sampai ke siku, berarti siku harus basah. Jadi jangan sampai ke siku, sikunya tidak basah. Jadi sikunya harus basah. Sampai ke siku, sikunya harus basah. Nah, dan sepakat ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, wudu tangan ini dari tangan ke bawah. Dibiasakan Pak ya. Memang agak, kalau kecuali kita stroke itu lain cerita. Kalau darurat tidak ada cerita. Ya. Kalau darurat dia tidak wudu. Kalau memang dia mau dokter tidak boleh kena air ya. Nah, jadi dan diambil air dari sini ke siku. Jadi jangan dari siku ke tangan, dari tangan ke siku. Sekarang fikihnya, kalau seandainya ada di dalam orang dari tangan, kan biasa kamu praktis pakai keran, langsung udah dari tangan, sahurnya, wudunya tetap sah, ya? Wudunya tetap sah, hanya kurang sempurna. Ya, kira-kira begitu. Wudunya tetap
Dan tidak ada ulama mazhab sampaikan dari atas ke bawah. Walaupun perbedaan pendapat, wudu tetap sah. Wudunya tetap sah. Karena yang membatalkan wudu itu satu, airnya bermasalah, ya. Yang kedua, keluar sesuatu dari dua lubang. Selesai. Lagi selagi itu berarti tetap wudunya sah. Kemudian yang kelima, kepala. Ini yang versi Utsman, Pak, ya. Jadi versi Utsman bin Affan di Bukhari Muslim, di Sahih Muslim, kepala. Jadi jangan dibiasakan rambut, Pak, ya. Tidak ada di kitab fikih itu rambut. Yang ada ubun-ubun, Imam Syafi'i. Ubun-ubun bukan rambut. Ubun-ubun tetap kulit kepala. Jadi jangan dibiasakan rambut. Hanya kebetulan seperti jenggot. Kebetulan rambut melengketnya di kepala. Jadi jangan rambutnya dibalik ke segini. Jadi kepala. Jadi yang perbedaan ulama mazhab saja kepala belakang, kepala depan, atau seluruh kepala. Nah, jadi di versinya Utsman bin Affan seluruh kepala. Nah, kemudian dua jarinya ke belakang, ya, dua jarinya ke belakang itu masuk di telinga dalam dengan telinga luar, baru nanti kembali lagi. Marratan, cukup satu kali. Ya, cukup satu kali. Jadi mengusap kepala, semua ulama mazhab sepakat mengusap kepala itu selain nanti caranya Abu Hurairah, ya. Kalau Abu Hurairah memang yang sebasa. Jadi semua ulama menjelaskan bahwa mengusap kepala itu bukan dengan air, karena dia bukan mencuci, bukan menggosok, tapi dia mengusap, lap. Jadi kalau mengusap berarti tanpa air, hanya ada bekas air. Kalau pakai air bukan mengusap kayak cuci muka, Pak, repot nanti kalau disantet basah semua yang dia punya baju, kan. Jadi ya baru dua jari. Nah, nanti ada versi, kalau versi Abu Hurairah kan 3 jari, bukan 2 jari, 3 jari. Ini versinya Utsman 2 jari, satu luar, satu dalam, baru kembali lagi. Kemudian yang terakhir kaki kanan. Jadi kalau ada yang wudu kaki kiri luar, ditegur saja, bukan berarti wudunya tidak sah. Paling bagus kalau mau tinggi pahalamu, kaki kanan dulu baru kiri. Jadi kalau ada kita dapat nanti kiri dulu baru kanan, tetap sah. Karena biasa modelnya orang jangan sampai darurat, ya, tempat tidak memungkinkan, atau kaki kanannya stroke, atau ada apa-apa. Ya, memang dia yang bisa dia kaki kiri dulu, tidak ada masalah. Jadi ingat kebiasaan wudu, utamanya ibu di rumah disampaikan. Kalau kita di kampung atau di Palu ya, timbang. Nah, jangan air diambil di Palu, siram sah dari atas, siram, selesai. Jangan begitu cara wudunya, perempuan paling banyak. Jadi tetap dia digosok, karena ini digosok dia. Jadi Imam Syafi'i bahkan suruh semua di sela-sela, atas bawahnya digosok. Ini gosok semua. Jadi jangan hanya main siram dari atas, sudah tidak dikorek kaki. Kakinya dikorek, karena harus sela-sela jari harus. Apalagi yang kaki-kaki gampang apa? Kutu air, berarti rapat kakinya, kan? Itu. Kalau rapat, apalagi kaki yang rapat ini kasih masuk di sela-sela. Dibuka, kasih masuk, harus kena air, Pak. Jadi kalau disiram dengan palo-palo, dia tidak basah. Dia hanya bagian atas saja yang basah. Sampai di situ Utsman bin Affan itu, ya. Saya ada waktu lagi sedikit. Kemudian kita pakai versi wudunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini ada di Sunan Abu Dawud. Dia tadi saya lihat di Sunan Abu Dawud, dia di hadis 117. Nanti ada yang Sunan Abu Dawudnya di rumah. Mungkin kalau terjemahan agak beda nomornya, tapi cari ada di 117. Kalau di kitab Sita, ya, dia ada di hadis 117. Yang tangan Ali bin Abi Thalib punya cara wudu sudah betul, dari tangan kemudian sampai berkumur-kumur sudah sama. Hanya Ali bin Abi Thalib berwudu dengan 2 air, 2 telapak dia pakai. Dia bukan pakai 1 tangan. Ali bin Abi Thalib pakai 2 telapak, berkumur-kumur muka dan dia pakai 2 telapak. Nah,
kaki dua telapak. Kemudian hanya bedanya sesudah wajah. Jadi ini harus kita ketahui Pak. Kalau tidak salah di Ibadatul Ahkam di awal-awal 3 tahun lalu tidak sempat kita bahas. Saya pasti tempat lain ini saya lupa sebahas. Wudunya Ali bin Abi Thalib, hanya wudunya Abu Hurairah lalu kita bahas. Jadi ini wudunya Ali setelah dia wajah, kan wajah. Kalau wudunya Utsman setelah wajah tangan. Ya Pak. Setelah wajah dia tangan. Nah, Ali bin Abi Thalib setelah dia wajah dia kepala. Ya. Jadi nanti lihat referensinya Abu Dawud hadis 117. Sunan Abu Dawud, yang sunan Pak ya, yang kitab sunannya Abu Dawud 100 nomor 117 hadis. Jadi setelah wajah dia pakai kepala. Ini Abi Thalib dia pakai kepala, kemudian telinga luarnya ini dia sudah bersihkan sekalian. Ini telinga luarnya dia bersihkan. Jadi dia ambil air langsung kepala, sebelum balik telinga luarnya dia bersihkan, baru kembali lagi ke wudu ya. Itu Ali bin Abi Thalib punya cara wudu. Nah, maka itu satu kali saja. Setelah itu, jadi bahkan ini Ali seperti Utsman juga, sahabat diajar wudu. Begini saja Nabi wudu, ya. Sehingga sahabat yang melihat Ali wudu itu ke kepala agak banyak sedikit airnya, sehingga ada sedikit tetesan itu jatuh. Jadi tidak kosong sekali Ali. Ada air sedikit, sehingga saya lihat ada tetesan ke wajah. Kemudian baru siku atas ke siku bawah ke siku atas 3 kali. Nah, baru setelah itu kaki. Di situ saja beda. Jadi Ali setelah wajah dia kepala. Ya. Setelah wajah Ali bin Abi Thalib kepala, baru tangan, baru kaki. Jadi kalau ada nanti lihat tubuhnya orang seperti begini Pak, jangan langsung kita tutup. Neraka itu, sana yang dia punya wudu, aliran baru. Begitu juga lalu kita bahas azan, kan azan itu kan ada 2 versi ya. Jadi jangan nanti dengar yang kita pakai sekarang sebenarnya bukan azannya Imam Syafi'i kan, Abu Zuhra ya. Tapi nantilah di bab azan kita bahas. Nah, jadi begini juga ini wudu. Jadi ada nanti dilihat orang habis wajah langsung kepala. Itu versinya Ali bin Abi Thalib. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih ya. Nah. Kemudian versinya Abu Hurairah. Saya tidak bahas lagi hadis-hadisnya dulu waktu kita sering kan mepet. Abu Hurairah dia ada juga sahabat. Saya lihat Nabi saya itu 3 tahun dengan Nabi, 2 tahun lebih. Begini cara wudunya Nabi yang saya lihat. Nah, Abu Hurairah punya wudu. Dia kan Abu Hurairah itu ambil dasar akhraja Muslim. Ini saya Muslim Abu Hurairah punya wudu. Annahu ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil addi summa yusra kadzalik summa ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fil saqqi summa ghasala yusra kadzalik summa qala hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Maka Abu Hurairah bilang begitu saya lihat Nabi wudu. Jadi begini, dia ambil hadis ini. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah qurran muhajjalin. Jadi kata Nabi nanti di hari kemudian umatku datang dengan qurran muhajjalin min asharil wudu, bercahaya dari bekas-bekas wudunya. Maka kata Nabi, kata Rasulullah, "Faman astata'a minkum," apabila di antara kamu mampu ayyutila qurratahu falyaf'al. Apabila di antara kalian mampu, maka kasih banyak cahaya dengan kasih banyak tempat wudumu, bekas-bekas wudu. Jadi kan di hari kemudian kita nanti ditanda umatnya Rasulullah dari bekas wudu bercahaya. Istilahnya kalau film-film sekarang ada film tangannya cahaya kakinya. Jadi kita ini umatnya Rasulullah. Maka kalau kau mampu kasih lebih, jadi
Hurairah bilang, saya lihat Rasulullah itu wudu. Ini hadis hadis Muslim, nanti bisa dicari di nomor 246. Hadis 246. Cetakan Bayu. Kalau terjemahan mungkin cari saja, jelas nomornya beda ya. Cetakan Bayu. Jadi saya lihat Nabi wudu, jadi sudah seperti kita, tapi di wajahnya Abu Hurairah punya wudu sampai tunduk belakang ini. Apa yang orang sini bilang? Tunduk. Sampai tunduk belakang dia. Dia bilang saya kasih. Hadisnya sahih. Karena Nabi bilang kalau kau mampu manis tata minkum, kalau kau mampu faliwatil, kasih panjang bekas wudu supaya percaya. Jadi Abu Hurairah itu kalau wudu selain dia pakai dua tangan sampai di sini ya, mukanya dia pakai semua. Wujudnya terakhir Abu Hurairah. Kemudian ketika dia pakai tangan, kalau dalam ayat tadi kan hanya sampai situ, ya kan begitu, tangan sampai situ. Abu Hurairah dia sampai lengan atas. Ini wudunya Abu Hurairah nih Pak, sampai lengan atas. Jadi dia mau kan cahaya lebih banyak. Jadi dia wudu bukan hanya sampai situ, sampai lengan atas. Kebiasaannya Abu Hurairah. Yang kiri juga. Kemudian yang kepala dia bagi semua, ya. Itu seperti air tumpah dia bagi Abu Hurairah. Kemudian 3 jari bahkan dia pakai. Jadi 3 jari ini dia pakai. 2 di luar, 1 di dalam. Ini Abu Hurairah. Nah, kemudian kaki. Ila syak. Dia bukan Ka'bah, bukan mata kaki. Asyak. Betis. Dia pakai sampai betis. Itu Abu Hurairah punya wudu. Dia pakai sampai betis. Dia kasih panjang. Nah, ini tapi jangan juga gara-gara yang cuma yang sudah ada hubungan di sana. Jangan juga ya, karena ada batas ya wudunya Nabi. Nanti kan ada berapa banyak ya wudunya Nabi yang layak dipakai. Ya. Jadi kira-kira begitu, itulah sahabat. Jadi tidak puas-puas tentang kebaikan. Makin ada keutamaan, makin dia mulai kebaikan. Jadi 3 versi ini cara wudu lah ya, kurang lebih hampir sama sebenarnya. Hanya ada beberapa gerakannya yang beda. Ya. Yang jelas kalau Abu Hurairah itu sampai di lengan dia. Jadi dia ajarkan murid-muridnya semua itu sampai di lengan. Jadi nanti timbul pertanyaan kita, itu masuk usul fikih. Timbul pertanyaan kita. Ini sahabat-sahabat yang besar semua lihat Nabi, kok bisa begitu? Nah itulah begitu. Ya, yang ada yang lihat Nabi di sini, ada yang lihat Nabi di sini, ada yang lihat Nabi di sini, bahkan ada yang lihat di bawah pusat, bahkan ada yang lihat Nabi begini, ketinggian, kayak orang ketinggian ya. Itulah hebatnya. Semua kondisi dan semua sahabat merasa diberi pelajaran sama Rasulullah. Ya, lewat sekarang, tapi kan bagus. Ada kondisi-kondisi tertentu kan yang bisa kita pakai ini dengan itu, semua bisa dipakai. Karena fisik kita ini tidak selamanya fit. Ya. Misalnya kita mau turun sujud, itu hadis sahihnya semua. Tangan dulu atau kaki dulu, dua-dua sahih. Tangan dulu atau lutut dulu, dua-dua sahih. Ternyata memang di masa-masa tuanya Nabi, biasanya Nabi tangan dulu. Waktu Nabi masih fit, ya memang lutut dulu, kan begitu. Nah, jadi memang ada kondisi-kondisi. Ini agama luar biasa ya. Jadi tidak dipaku kaku dia ya. Ada kondisi-kondisi tersendiri. Kira-kira begitu, ada masalah? Walaupun tidak tuntas, nanti kita lanjutkan. Pak, kalau di kampung saya itu bisa orang-orang tua dulu itu mungkin memang sampai sekarang ada pakai tundu itu Abang. Tapi mereka pisah biasanya kepala itu, habis kepala, siku baru sebelum kaki itu ini dulu mereka kasih basah baru kaki. Biasanya seperti itu. Itu bagaimana wudunya itu? Ini kan belum masuk, nanti kan ada pisah, ada yang kasih pisah telinga sendiri, ya. Ada yang kasih pisah berkumur-kumur sendiri. Kan kita belum masuk, ya, kita masih garis besarnya tata cara wudu yang besar. Ya. Jadi ada cara begitu, jadi sendiri tidak ada masalah. Bahkan nanti ada babnya Nabi bersihkan kemaluannya. Ya nantilah. Jadi ada semua dia. Jadi nanti kan dia di bab ada yang pisah telinga, ada yang pisah berkumur-kumur tidak dengan hidung, pisah satu-satu. Jadi itu ada semua nanti dalam bab kecilnya. Yang jelas sah wudu boleh. Jadi wudu tadi 4 cara itu boleh kita pakai. Jadi kalau mau pakai caranya Quran lebih bagus. Bisa juga dalam keadaan kondisi tidak ada air, kurang air, ya pakai yang wajah saja. Atau dalam keadaan tengah malam kedinginan, ya, bisa pakai
wajah, tangan, kepala, kaki selesai.